Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman, rekan-rekan, pemirsa dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di sini, Dedi Kardiandi di acara podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali saya. Iya. Ini saya aja sampai deg-degan nih, karena sangat luar biasa sekali beliau. Ini yang pertama bersama Ustadz Ibnu Aziz. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, fraksi PKS, Komisi 2 yang membawahi bidang pendidikan. Selamat sore ya. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum, semangat sore. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa sekali, alhamdulillah Ustadz telah mampu untuk menyempatkan untuk datang ke podcast kita hari ini. Selanjutnya yang bintang tamu yang juga nggak kalah menariknya, hebatnya luar biasa. Ini bersama panggilnya Bang Nop ya Bang ya? Iya. Bang Nop ini beliau adalah salah satu pegiat literasi yang sangat terkenal di Kota Bukit Tinggi. Beliau juga pendiri PISA Taman Baca yang berada di Panorama Baru, yaitu Taman Baca Mutiara Hati. Selamat sore Bang Nop. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Walaupun sibuk tapi tetap juga ya menyempatkan diri datang ke sekolah kita ini. Tidak sibuk-sibuk. Luar biasa. Amin. Dan kalau yang ketiga, narasumber kita yang beliau selalu hadir, orang kuat. Kalau anak muda sekarang bilangnya strong woman gitu. Ibu bagi kita semua di sekolah ini, Kepala SMP Islam Al-Islam Bukit Tinggi, Ustazah Busra SPD. Ya. Selamat sore. Ya, Ustazah, bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah. Selalu semangat ya saya, karena kita kemarin ini saat pulang dari studi banding dari Jakarta. Alhamdulillah. Jakarta, Bekasi, Bandung sampai ke Jogja. Balik lagi ke sini. Iya, kemarin diundang juga hari malam minggu ya. Pas malam minggu diundang di kegiatan di Padang TV, kita mengisi kegiatannya gitu. Baiklah, pemirsa, tidak usah berlama-lama, kita lanjut yang pertama dulu. Nah, ini pertanyaan yang kepada Ustadz Ibnu Aziz ya. Beliau di sela kesibukan sudah sempat datang ke sekolah kita ini. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, apa yang paling mendasari atau memotivasi Ustadz bisa datang ke sekolah kita ini di balik kesibukan Ustadz yang sangat luar biasa sekali? Terima kasih. Barangkali yang menginspirasi kami hadir kemari, ini kalau boleh disebut judulnya sidak. Sidak. Inspeksi mendadak bisa ya? Bukan, inspeksi dari kalbu. Oh, dari hati. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Alislah ini bagi kami pribadi ibarat magnet. Dari memiliki daya tarik gitu Nah, ya. itu luar biasa. Dan apa yang melatar belakangi ketertarikan kami pribadi hadir di sekolah ini? Karena kami mendengar, kami melihat fakta di lapangan, sekolah kita ini sekolah yang berprestasi Alhamdulillah. dari seluruh lingkup. Apakah eksak, non eksak, termasuk prestasi bidang keagamaan dan literasi, mungkin Luar biasa. tidak cukup waktu nih untuk menyebutkannya. Tapi sekali lagi, karena prestasi itulah barangkali kami tertarik hadir di ruang ini. Dan terima kasih juga untuk Alislah sudah menginspirasi kami untuk senantiasa bisa hadir. Tadi disebutkan barangkali di sela-sela ya kesibukan yang tidak terlalu sibuk sebenarnya. Itu Bang Deddy. Oke Ustaz, kalau mendengar SMP Al-Islah Bukit Tinggi, yang terbayang Ustaz tadi luar biasa prestasinya itu segala macam gitu. Sedangkan Ustaz saja yang seorang notabene-nya anggota DPRD gitu sudah menaruh harapan kebanggaan kepada kita, ya sekolah kita, ya kita sendiri juga merasa turut berbangga juga Ustaz gitu. Mengenai masalah ini Ustaz, alhamdulillah kita kemarin dapat bantuan. Itu tidak terlepas dari apa yang Ustaz perjuangkan untuk kita. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu sedikit. Sangat luar biasa sekali. Alislah mendapat atau salah satu sekolah yang mendapat pokir atau bantuan yang diajukan oleh DPRD Kota Bukit Tinggi, dalam ini oleh Ustadz sendiri Ibnu Aziz. Pokir yang 80 juta rupiah tersebut
itu bagaimana bisa kok Alislah yang bisa dapat gitu Ustaz gitu? Atau melalui mekanisme pengajuan dulu atau bagaimana? Atau memang hak karena kita juga nggak tahu yang awam ya di bidang politik seperti ini Ustaz. Ataukah ini memang hak prerogatifnya seorang anggota DPRD atau memang sudah dianggarkan dari dulunya gitu Ustaz gitu. Sehingga kami mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali gitu. Baik, terima kasih. Jadi ibarat kata pepatah, lah basuh ruweh ibuku. Kenapa demikian? Karena yang pertama, anggota DPRD itu setiap tahun diberikan kesempatan untuk mengalokasikan atau mengajukan usulan anggaran yang disebut dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD sejumlah 1 M. Kita tidak tahu kalau 1 M kita belikan ke kerupuk itu seperti apa kan? Bersuang ini lebih ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk pimpinan DPRD 1,2 M. Nah, ketentuan atau aturan itu memberikan keleluasaan kepada anggota DPRD yang bersangkutan mau ke siapa, ke lembaga apa, kemana salurkan. Yang penting apa? Yang penting dalam rangka mendukung program pembangunan secara menyeluruh di kota atau kabupaten yang bersangkutan. Nah, kami sering melihat bahwa pendidikan mesti menjadi garda terdepan, yang itu juga mesti kita alokasikan anggaran lebih besar. Dan secara pribadi kami alhamdulillah selama beberapa tahun ini mengalokasikan dana pokir untuk pendidikan itu barangkali lebih dari separuh dari kuota yang ada setiap tahun. Nah, alhamdulillah, qadarullah dan Allah, pada sekira-kira tahun 2022 kami bertemu dengan Budes. Itu yang kami sebut basuh ruweh ibuku. Jadi di sana ada rencana, di kami pribadi pun juga ada rencana. Alhamdulillah di sanalah awalnya kita bisa memberikan alokasi khusus untuk SMP Alislah yang memang di tahun 2023 realisasi pokir kami itu menurut kami merupakan satu-satunya SMP di Bukit Tinggi yang alhamdulillah dapat bantuan podcast dan gazebo ya untuk pustaka. Luar biasa. Selamat lah untuk kalian. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih banyak sekali Ustaz karena dengan perjuangan Ustaz tersebut membuahkan hasil, dan kami terutama dari ini podcast ini seperti ini Ustaz, karena berkat bantuan dari Ustaz juga, insya Allah mudah-mudahan kami akan jalankan dengan maksimal Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz khususnya dan tim yang lain gitu Ustaz. Baiklah pemirsa, luar biasa sekali perbincangan kita yang pertama dengan Ustaz Ibnu Aziz. Selanjutnya kita nih sama Bang Nop nih, kita bincangnya agak santai sama Bang Nop, karena Bang Nop ini adalah salah satu, kalau boleh dibilang bapaknya literasi Bukit Tinggi, bisa dibayar. Saya nggak apa ya, ya bukan berlebihan sih sebenarnya, tapi memang faktanya memang seperti itu. Bahkan dengar-dengar nih Bang Nop insyaallah tahun depan diundang di salah satu acara di stasiun televisi untuk berhubungan dengan kegiatan literasi ini. Bang Nop, sedikit saja Bang Nop. Iya. Bang Nop udah mendirikan sebuah program, sebuah tempat untuk taman baca. Anak-anak zaman sekarang kan susah nih Bang Nop, karena anak-anak sekarang digitalnya sudah sangat bagus, sudah sangat maju, sehingga mereka kadang-kadang menggunakan itu untuk yang tidak baik dan segala macam. Sementara kita sebagai seorang pendidik di sini agak susah juga nih Bang Nop gitu. Bagaimana sih sebenarnya kita harus menghadapi anak-anak agar mereka bisa melek literasi gitu. Literasi dalam ini adalah literasi baca gitu. Kalau literasi digital kadang-kadang tak perlu diajarkan, sudah paham gitu. Tapi literasi baca, bagaimana mereka bisa membaca buku, terus mendapat atau menimba ilmu dari sebuah buku gitu. Nih Bang Nop, tolong dong kasih ininya, kasih tipsnya gimana nih? Siap Bang, terima kasih Bang. Begini, sebenarnya literasi itu kan bukan sekedar membaca dan menulis.
Sebenarnya literasi apa yang kita lakukan semua kan literasi. Cuman bilang abang tadi bagaimana untuk menemukan minat baca anak di zaman digitalisasi ini. Dan kebetulan dengan cerita abang tadi, salah satu yang bisa kita lakukan seperti yang Taman Baca Mutiara Hati lakukan itu dengan membuat tempat yang nyaman. Yang pertama dulu, tempat itu nyaman, jangan sumpek lah gitu. Jadi Taman Baca Mutiara Hati ini distandarisasi, kan namanya PISA itu Bang. PISA itu kan ada panjangnya itu. PISA itu Pusat Informasi Sahabat Anak. Pusat Informasi Sahabat Anak itu distandarisasi pada tahun 2021 dan satu-satunya di Sumatera Barat. Luar biasa, luar biasa. Pada tahun 2021 dan cuma 15 di Indonesia. 15 di Indonesia. Ya, waktu tahun 2021. Jadi salah satu program yang sangat menarik bagi orang kementerian, program saya, karena saya mengajar anak itu di satu ruang, bukan di ruangan, di halaman rumah. Dan kebetulan Taman Baca Mutiara Hati memang konsepnya konsep alam. Jadi saya setiap anak ke situ saya tidak menyuruh mereka membaca dulu. Karena bilang awal tadi disuruh lah kita aja kadang membaca nggak mau ya Bang. Langsung baca buku ya Bang ya. Aduh pasti, kan? ya. Bikin bosan gitu. Ya, karena tidak ada kemauan dia sendiri. Jadi salah satu yang saya perhatikan di tempat saya, anak-anak tuh saya suruh dia bermain dulu Bang. Nanti buku itu kan saya tempatkan di sisi, kan ada di meja, ada di pustaka saya, dan ada di tempat-tempat yang saya letak. Itu setelah mereka bermain, mereka akan berminat untuk datang membaca, karena lihat buku baru dia mau membaca. Karena kalau dipaksakan sekarang tidak bisa, karena teknologi. Dan kebetulan PISA Taman Baca Mutiara Hati 1 bulan kemarin kita dapat bantuan Pokadi namanya, Pojok Baca Digital. Itu cuma 2 di Indonesia yang dapat bantuan, senilai 200 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu salah satu untuk menimbulkan minat baca anak. Jadi bantuan itu Bang dari Perpusnas menghibahkan ke Kementerian PPA, Menteri PPA baru kasih ke saya. Ya. Jadi Pokadi Pojok Baca Digital itu di dalam ada perangkat komputer sekitar 4, itu TV, itu tablet sekitar 5. Di situ tuh ribuan buku sudah diinstal di dalam komputer itu. Bisa diakses. Semacam hard disknya gitu ya Bang ya? Iya. Jadi apa yang ada di Perpusnas itu ada semua di situ. Jadi anak-anak yang ingin cari buku ini, cari buku itu ada. Jadi untuk mengalihkan, karena kita tidak bisa juga nggak mengikuti digital ini, nggak bisa juga, harus juga gitu kan. Anak ini harus tahu juga tentang teknologi. Kita nggak bisa melawan, kita harus mengikuti arus, tetapi tetap membatasi ya Bang ya. Tetap, itu fungsinya PISA tadi, Pusat Informasi Sahabat Anak. Jadi tugas saya sebenarnya seharusnya di Bukit Tinggi ini saya sosialisasi ke sekolah-sekolah ini, mengantisipasi tentang pengaruh gadget tadi. Maka saya dikasih pojok digital, di situ anak-anak bisa mengakses tentang buku semuanya. Karena program yang lain disembunyikan di dalam komputer itu, nggak bisa terakses. Berarti nggak bisa diakses ya Pak Nak? Nggak, bisa, tapi bagi kita yang tahu aja. Tapi bagi anak-anak tidak bisa. Khusus untuk khusus. Jadi pas dia buka komputer itu buku tuh, apa yang cari, misalnya buat skripsi anak-anak, buat apa semua ada semua situ. Luar biasa ya Bang ya. Iya. Jadi dengan adanya seperti itu, setiap hari itu atau setiap minggu tuh biasanya dijadwalkan nggak Bang ada anak-anak datang sana, atau memang welcome aja di mana dari mana pun? Welcome. Malah kita itu sudah kunjungannya sudah di luar provinsi, malah luar negeri juga. Tapi dalam 1 bulan ini karena cuaca kurang mendukung, insya Allah kalau cuaca sudah bagus lagi kita buka semuanya untuk anak-anak belajar digital. Jadi pojok digital, makanya Perpusnas buat pojok digital Bu. Bukan melarang untuk anak-anak memegang yang teknologi, malah makanya dibuatnya pojok baca digital. Karena dengan buku manual orang sudah tidak mau membaca. Ya, Bu. Lebih terarah lagi ya Bang ya, kalau menggunakan produk digital seperti itu ya Bang ya. Nah, pemirsa jangan lupa nih, kalau berarti pemirsa boleh main ke sana itu kalau perorangan, nggak harus per kelompok atau per sekolah ya Bang ya. Kalau perorangan misalnya anak-anak minat ke sana nggak apa-apa ya. Bisa, boleh. Nggak masalah ya. Mana mau undang Ibu tentang Pokadinya kan? Iya. Pojok digital. Sip. Iya, siap. Terima kasih Bang Nok. Mungkin karena waktu juga yang membatasi, ini terakhir nih kita sedikit minta atensi dari Kepala SMP Arisla Bukit Tinggi
mengenai yang pertama bantuan dari Pokir ya, dari Ustadz Ibnu Aziz tadi, dan kiat-kiat program literasi tadi yang disampaikan oleh Bang Noh gitu. Sebenarnya waktu nggak mencukupi nih Bang. Pengennya khusus nanti sediakan waktu untuk mengupas ini penting nih gitu. Karena bagi anak-anak ini kan suatu hal yang baru gitu. Karena bagi kita sendiri pun digital yang terbayang cuma main HP gitu. Sementara digital itu luas cakupan maknanya gitu. Nah, kepada Ustazah Busra SPD dimintakan waktu sedikit kepada beliau. Silakan. Terima kasih Ustaz atas mungkin istilah orang closing steps. Mungkin pertama dulu kepada Buya. Alhamdulillah melalui tangan Buya Allah kabulkan permintaan kami. Selama SMP Islam berdiri dari 2005 sampai sekarang, baru hari ini kami dapat bantuan yang luar biasa. Mungkin memang seperti kata Buya tadi, batang murwi hidup buku, kita gunakanlah dana yang beliau salurkan itu untuk membangun pondok tahfiz berbentuk gazebo. Jadi siswa kami tidak dalam kelas lagi, suasananya sudah berubah. Kita harapkan dengan suasana yang nyaman, pondok tahfiz yang aman, hafalan anak-anak kita makin meningkat. Dan Allah mudahkan urusan Ustaz, Allah balas dengan pahala yang berlipat. Ya Ustaz. Amin. Dan juga ini podcast kita Ustaz, ada 2 gazebo Ustaz dengan podcast ini. Podcast ini juga luar biasa. Kami sudah dilirik oleh berbagai daerah ya se-Indonesia kali, karena sudah 3 kali ini orang yang besar yang kami wawancara di sini Ustaz. Kepala Perpustakaan Provinsi Sumbar juga sudah kami wawancara di sini. Iya. Kemudian lagi dari dinas sendiri ya Pak En, Kabit Dikdas waktu itu juga berkesempatan kami wawancarai di sini, dan kegiatan-kegiatan lainnya tahfiz anak juga di sini. Jadi karena sekarang pengenalan sekolah bukan hanya lewat prestasi, mungkin lewat dunia maya ini kami tempuh jalan ini. Insya Allah mohon bantu dari Ustadz, makin maju juga sekolah kita ya Ustadz ini. Ibadah dan akhlak anak makin bagus, akidahnya terutama. Kemudian ke Pak Nov, kami tahu Pak Nov siapa, apalagi Indonesia mungkin sudah kenal beliau, karena melalui beliau Bukit Tinggi itu dikenal melalui literasinya. Saat ini kami haus ilmu Pak Nov. Kami berharap ada luangan waktu Pak Nov membina kami dengan anak-anak tentang pentingnya literasi, terutama di literasi digital untuk generasi Z sekarang ini. Siap, kapanpun insya Allah. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang luar biasa ini, silaturahmi kita yang luar biasa ini. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita ya Ustaz. Ya Ustaz Dedi, tadi beliau kurang mau diajak ke sini Ustaz. Tidak usah lah. Nah, agak sedikit memaksa akhirnya datang. Kita paksa juga. Ya. Pokoknya di sini dipaksa deh. Dipaksa untuk kebaikan. Karena ini kan ibarat kata ya saya. Ustaz sudah mengucurkan dana yang tidak sedikit. Pas lihat uangan, luar biasa. Alhamdulillah gitu kan. Jadi apa yang Ustaz berikan itu, selaras lah dengan apa yang kita upayakan di sini. Tapi tahun depan kita berharap lagi dari beliau Ustaz. Iya, tambah lagi ya. Masih ada untuk kegiatan kita bisik-bisik lagi nanti. Kita butuh ruangan untuk praktek ibadah kita. Ya. Baiklah, terima kasih Ustaz. Waktu yang sangat sedikit ini menjelang asar ini sama Bang Nom sama Ustaz Zahira. Sedikit untuk pemirsa, mari daftarkan anaknya di sekolah kita di SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Kita tetap buka, pendaftaran sudah dimulai dari kemarin, hari Senin ya saya. Silakan daftar online bisa, daftar offline juga bisa. Kita menyediakan 7 kelas untuk 1 hari kemarin aja itu udah banyak yang daftar Ustaz. Karena kita pendaftarnya kita terima terbatas. Karena kita mementingkan kualitas kayaknya ya, kualitas. Jadi silakan didaftarkan ke sini, tidak apa-apa. Dari sekolah yang jauh pun kita terima. Insya Allah bergabung dengan SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Di samping itu juga ada pengajar yang sangat profesional sekali. Kepala sekolah sih guys, kepala sekolah penggerak kepala sekolah penggerak, satu-satunya sekolah penggerak di Kota Bukit Tinggi, SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Berkat beliau luar biasa. Beliau memang luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar ya. Biasa di luar. Oke. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe di kanal YouTube SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi atau di Spesialis TV. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya Dedi Kapiandi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi, oke ya? SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi, oke. Bye bye. Assalamualaikum.